akan sampaikan bagaimana pemahaman Wahabi. Wahabi itu dananya kuat, jaringannya kuat, sudah punya TV dan radio, termasuk media sosial apalagi. Saya tidak biasa membahas seperti ini, namun kejadian kemarin yang membuat saya sedih pada hari Rabu membuat saya akhirnya berubah bahasan dalam bulan Maulid ini. Kenapa? Gara-gara kuburan Imam Nawawi, ayah Syekh Nawawi, lamun Syekh Nawawi tanara wafat di Mekah. Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Adhkar Nawawi, pengarang kitab Hadis Arba'in, pengarang kitab Syarah Muhadzab, kitab Majmu 20 jilid, pengarang kitab Syarhun Nawawi sampai ada 10 ada 15 jilid, pengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, termasuk kitab Minhajut Thalibin. Ulama besar, kuburannya di Nawa, Suriah, Damaskus, hari Rabu kemarin dibom oleh Wahabi. Ini yang membuat saya marah. Ini yang membuat saya sekarang bahasan beralih dari tanggal 1 bulan Maulid sampai kepada hari kemarin saya terus tentang peringatan Maulid. Tetapi dari mulai malam tadi di Sagak Balaraja dan di Warudoyong Jayanti sampai yang ketiga kali ini dan seterusnya, saya akan terus-terusan bahas kupas tentang Wahabi karena ini bahaya. Perlu diketahui, Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Nawawi itu ulama besar, gurunya ulama sedunia, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin disarahanku kitab Tuhfatul Muhtaj, disarahanku kitab Mughnil Muhtaj, disarahanku kitab Nihayatul Muhtaj, disarahanku Mahali, disarahanku kitab Sirajul Wahaj. Dari Tuhfatul Muhtaj diringkaskan menjadi Fathul Mu'in. Fathul Mu'in Imam Zainuddin Malbari, guruna ka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap mengambil hukum kepada Imam Nawawi, sehingga di dalam masalah ubudiyah, masalah fikih, kaul Imam Nawawi ini sudah tidak rukat nomor 1 di dalam bidang madhab Imam Syafi'i. Sehingga jika bertentangan antara madhab, antara pemikiran Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, kudiman Nawawi, Imam Nawawi yang didahulukan. Masya Allah, hidup di abad 700 tahun yang lalu beliau hidup, kuburannya terjamin aman. Kemarin gara-gara perang saudara antara Syiah dan ISIS, akhirnya dibom oleh kelompok ISIS yang sekarang yang ISIS itu memang syahadatnya kuat. Saya tekankan di sini banyak intel atau polisi dari TNI ataupun Polri. Ketika ISIS memerangi Amerika, saya setuju. Ketika ISIS memerangi kafir Amerika, saya setuju. Tapi ketika ISIS melawan kami umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kami akan menjadi lawan Wahabi mereka. Betul apa tidak? Siap lawan Wahabi, siap lawan Wahabi, siap lawan Wahabi. Takbir. Orang tadi rek ngajaga persatuan karena masih satu syahadat, masih sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Dan Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin dan mukmin itu adalah saudara. Tapi ketika kita Ahlussunnah wal Jamaah dianggap musyrik, dianggap murtad, dan ini dianggap dosa besar, ini lawan apa jangan? Oh kiai fitnah, ini saya bawa kitabnya. Kalau tahun 2011 sampai tahun 2014 saya bawa kitab Ahmadiyah. Sekarang saya ganti posisi, setiap ngaji saya bukan bawa apa-apa, kitab Wahabi. Ini kitab Wahabi. Setiap saya berangkat umroh, pulang balik kitab Wahabi di Mekah, karena pusat Wahabi di Mekah. Kenapa saya bawa beli kitab Wahabi? Aing lain rek jadi Wahabi, tapi hayangnya sejauh mana pemikiran Wahabi, di mana kesesatan mereka, sehingga kita mampu untuk mendebat dan melawan mereka. Betul apa tidak? Ini saya sampaikan. Ini namanya kitab Fadlul Islam. Kitab Fadlul Islam. Artinya kalau bahasa orang bahasa Gunung Kencana mah keutamaan agama Islam. Namanya bagus. Fadlul Islam namanya keistimewaan Islam. Tapi di dalam kitab ini yang dikarang oleh gembongnya Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Yang disebut Wahabi itu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Saya buktikan melalui rekaman video ini, mungkin akan bisa menyebar seperti bagaimana video-video yang lain. Kita Ahlussunnah wal Jamaah
Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana di dalam kitab I'anatul Talibin yang bersumber tetap dari Imam Nawawi di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lugha, dibagi bid'ah itu tidak semua dolalah. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mubah. Jadi ada 5 bagian bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Dibagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Maulid Nabi ini, peringatan seperti ini, berkat seperti ini bid'ah hasanah. Bid'ah tidak ada di zaman Nabi, tapi ini bagus dan tetap tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ada dalilnya, termasuk Imam Syekh Nawawi di dalam kitab Madarijus Su'ud. Tidak bertentangan. Jadi kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini menurut pendapat Wahabi lebih buruk daripada orang yang sedang melaksanakan maksiat. Ini bahaya apa tidak? Nih saya bacakan, ini kan mulai pedium. Kalau ini disampaikan kepada Wahabi di Jakarta atau di Cilengsi pusatnya, sampaikan kapan kalian akan berdebat dengan saya. Kalau kalian berani mengobok-obok Ahlussunnah wal Jamaah, aing lawan tangkurak dia. Siap berjuang, siap bersatu. Hai ulama Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, mari kita bangkit, mari kita bersatu, cegah pemahaman-pemahaman Wahabi yang menghalalkan bunuh diri. Na'udzubillahi min. Ini kitab Anda, kitab Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawlu ba'din nasi innal bid'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin fa huwa qawlun ghalatun mimman qala was-shawab anna kulla bid'atin dhalalah wal bid'atu hiyal qaryatul lati yataqarrabu bihan nas wa lam yasra illa ta'ala mislu ma fa'ala haula fi ibn Mas'ud wa mislu bid'atil mawalid. Ieu karangan Abdul Aziz bin Baz, disebutkan bin Baz, yang kata mereka disebut Syekh bin Baz, ulama besarnya kalau kita kayak seperti Imam Nawawinya. Wa amma qaulu badinas, masih sopan. Adapun ucapan sebagian manusia. Siapa sebagian manusia itu? Yaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti di dalam Imam Abu Bakar Asy-Syattari di dalam kitab I'anatul Talibin, yang berasal dari Imam Syekhul Islam Imam Izzuddin bin Abdul Salam, yang berasal dari fatwa Imam Nawawi, yang membagi tentang bid'ah terbagi 5 bagian. Ucapan yang membagi innal bid'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin, bid'ah terbagi 5 bagian. Qaulun ghalatun mimman qala, ucapan orang yang sesat, yang salah. Jadi ulama kita sudah disalahkan. Orang percaya Syekh Nawawi, percaya Wahabi. Percaya Imam Nawawi, percaya Wahabi. Percaya Imam Nawawi. Ini bukan konon dan tat katanya. Kenapa saya baca kitab? Ini penuh resiko, dakwah seperti ini penuh resiko. Ini akan menyebar kemana-mana. Tetapi kalau dengan fakta, jangan pun hanya di meja sini, sampai sidang ke Mahkamah Agung pun akan saya layani dengan seperti ini. Karena saya dengan fakta. Dan di sini sudah dijelaskan. Seperti mana? Wa mislu bid'atil mawalid, bid'ah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat, yang paling berbahaya, al-hadar wal hadar, kurusian cek Mahabiyah. Mereka melakukan ibadah padahal itu bid'ah. Ketika itu bid'ah dilaksanakan dianggap ibadah, masih dianggap bagus dalam melaksanakan maksiat. Coba pikir, apa alasan mereka? Alasan mereka, kalau orang sedang mabok, dia sadar itu mabokan, itu haram. Dia sadar itu mabokan. Lamun jalma kerja ipungan, dia sadar itu sedang maksiat. Itu orang yang maksiat mengaku dia maksiat, itu masih bagus. Yang paling bahaya, dia merasa ibadah padahal itu bid'ah, sesat. Maka itu lebih berbahaya daripada maksiat. Geus muludan ieu lebih berbahaya daripada maksiat. Ieu kawal model kieu antepkeun apa lawan? Coba yang nanya kulai ka orang Citadap, di sampai di mana keberanian Islamnya? Biarkan apa lawan? Siap lawan paham Wahabi? Siap lawan paham liberal? Siap berjuang? Siap bersatu? Siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, jangan sampai terkontaminasi dengan pemahaman Wahabi. Di mana adanya kiai Wahabi tidak ada di pondok pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah itu satu-satunya lembaga yang murni
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya di pesantren Salafiyah. Lolobana paham Wahabi jeung liberal di pesantren modern. Di pesantren naon? Pesantren naon? Aing teu nyebut modern. Sebab ari modern mah aya dua. Aya modern dengan ukur sakola, aya sakola SMP, SMA atau sanawiyah aliyah tapi tetap ngaji nama ngaji kitab Salafiyah. Amil jurumiyah Fathul Muin biasa, aya anu kitu. Aya anu modern sama sekali emang. Kitab-kitab Salafiyah ulama-ulama saborang teh aya kitab-kitab baru seperti di Cimanuk pesantren Ibadur Rahman. Nah, ataupun di Rocek termasuk Madadar Cimanuk keneh Riyadus Sholihin. Kamari anyar keneh bareng saminggu. Sholawat nariyah busuk, jarah kubur musyrik, maulid nabi bid'ah, kebo embe anu dipencit pikeun maulid nabi sarua jeung sasajen, kurang ajar. Betul apa tidak? Mentak sing ade ibu kadang-kadang hayang pamor, boga sawah dijual, boga kebon digadekeun, boga harta siap ngaberangkatkeun anak ai masantren ke pesantren modern. Balik datang ka imah, bu eta pagawean muludan gitu poya-poya bid'ah tidak ada dari nabi. Nak kapan nabi melaksanakan peringatan maulid nabi? Kapan Abu Bakar Siddiq berapa kali Sanumar Sayyidina Utsman ngalaksanakeun muludan? Ibu nak bingung, ya anak aing ja pinter piraku salah tungtungna indungna kabawa, bahaya apa tidak? Henteu kitu mah begitu maot anakna bapana maot indungna maot cek anakna teu kudu ditahlilan, tahlil bid'ah teu aya ti dituna nalil nujuh teu aya dalilna iya Qur'ana iya. Kira-kira eta ibu boga anak model gitu sagala geus dijual sagala demi anak kadohong teu rugi henteu kadohong teu asupkeun ke jero beuteung anak model gitu ngabeakeun biaya aya akidah sesat naudzubillahi min dalik. Itu dari pemahaman Wahabi. Ciri-ciri Wahabi anu menyebutkan maulid nabi bid'ah, sholawat nariyah bid'ah, tempat-tempat kuburan-kuburan dianggap tempat ibadah, padahal orang kedatangna ka Sultan Maulana Hasanuddin, datangna ka Syekh Maulana Mansur Cikadueun, datangna ka Syekh Asnawi Caringin, atau ka Syekh Daud Cigondang, atau ka Syekh Soib Kadupinang, ataupun ka Syekh Maulana Yusuf Kasuniatan, ataupun ka Sultan Abdul Fattah Tirtayasa Banten, atau Sultan Pangeran Sunyaral Banten, atau Jarah Kapaliwangi. Kita bukan ibadah kepada mereka, tetapi kita hanya ziarah. Betul apa tidak? Orang coba rek nanya ya, gua rek nanya ke orang dia. Ieu urang Gunung Kencana ketika keliling Banten atau Wali Songo eta niat ibadah apa ziarah? Ziarah apa ibadah? Yakin? Alhamdulillah. Sebab ibadah mah orang hanya ka Allah, la ilaha ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, la ilaha illallah ay la matluba illallah, la ilaha illallah ay la maqsuda illallah, la ilaha illallah kullu ma siwahu yaftaqiru ilaih. Sakabe perkara salian Allah pasti butuh ka Allah. La ilaha illallah ay la mu'athira fil kainati illallah. Tidak ada yang bisa mempengaruhi, teu aya nu bisa ngabalikeun piting jeung barang, teu aya nu bisa mere manfaat jeung madarat angin Allah. Jadi kita ibadah hanya kepada Allah. Adapun ziarah sunnah, ziarah ka ulama, sunnah ziarah ka jalma, ka para aulia, bahkan di dalam Fathul Muin ziarah kepada ulama yang soleh masih hidup lebih utama daripada ulama yang telah mati. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kari-kari dimusyrikeun, dikuburkeun, dianggap musyrik sehingga dibom. Itu bukan kuburan Imam Nawawi saja, Pak. Dalam 1 tahun ini yang dibom itu 1 kuburan Nabi Daniel, 2 kuburan Nabi Yunus dibom, 3 kuburan Imam Al-Arif Billah, Imam Uwais Al-Qarni, waliyun min awliya qulub tabi'in anu geus dinas ku Rasulullah. Imam Uwais Al-Qarni anu sering dijelaskeun dina kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah 3/4 ieu Imam Nawawi. Lamun tak kira-kirana ieu Wahabi menguasai Banten, yakin Sultan Maulana Hasanuddin kuburanna Cikadueun dibom. Apakah hayang dibom apa ulah? Lamun ulah jaga anak orang, diri orang, ulah sampaikan akidah
Wahabi. Ujarah kubur itu musyrik, cek sa musyrik ya kami nyembah ke Allah. Ngan lamun kieu mah Pangeran Sultan Maulana Sanuddin wayahna panghasilkeun panen kadukula. Teu aya urang bacilah hadrati, baca Fatihah, baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca tasbih, baca sholawat. Betul apa tidak? Ngan memang nage sok pinekeun aing mah ningali di Banten atau di pakuburan eta duit sok dingkeun dina luhur kuburan jeung sahadiah. Jangan lupa mah teu beuki nu kitu eta mah jeung kuncena be. Ulah sok gituan kalau hanteuing emang.